Perkenalkan, nama saya Siti Hapipah dengan NIM 23040750027, kelas M233, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur dan puja syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa bernafas hingga detik ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dakwah yang bertema bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Berbicara tentang peradaban hidup dengan modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah saja menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi wajib kita ketahui bahwa sejak zaman punya tantangan masing-masing. Hidup masa lalu dengan hidup masa sekarang tantangannya juga berbeda. Muslim yang baik di era modern adalah muslim yang tidak mengalami keterpecahan kepribadian. Lantas, bagaimanakah kita sebagai umat Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi? Ketika seorang muslim berhadapan dengan teknologi, maka PR-nya adalah bagaimana agar semua sarana teknologi itu bisa mendekatkan pikiran, lisan, dan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu handphone tentunya ada beragam aplikasi sosmed seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Bagaimana ketika seseorang membuat Instastory itu bisa menjadi dakwah, bagaimana setiap kata di Instagram itu bisa mencerahkan followers kita, bagaimana kisah-kisah yang kita sebarkan di Facebook kita itu bisa menjadi inspirasi positif bagi siapapun yang membuka updatean setiap status kita. Maka subhanallah, ibarat pisau itu tergantung siapa yang ada di belakang pisau, atau siapa yang ada di belakang pisau, atau siapa yang memegang pisau. Kalau yang memegang pisau itu adalah seorang ibu-ibu, akan positif, hasilnya pun akan baik. Dipakai untuk potong bawang, memotong sayur, potong leher ayam, jadilah sop sayur. Tapi ketika sebuah pisau dipegang sama penjahat atau begal, jangankan leher ayam, leher teman pun bisa dipotong. Na'udzubillahi min zalik. Maka teknologi tergantung main behind the gun, siapa yang memegang senjatanya. Itulah kenapa dalam Mahfuz pepatah Arab mengatakan modernisasi kuncinya ada dua, asraful bil adabi li bin nazabi. Teknologi itu bisa memulihkan atau bisa menjatuhkan derajat kita memuliakan. Kunci yang pertama adalah asyraful bil adab, dengan akhlak agama, labin nazab, baik dengan keturunan. Maka dari itu, bagaimana kita perbaiki teknologi dengan memperbanyak dakwah di seluruh sosmed kita. Maka jelas Rasulullah SAW
memberikan arahan bahwa setiap teknologi apapun yang ada di genggaman kita itu harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bahwa ternyata yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah adab. Wa qala Allahu as-sama jalla fi kitabihi alal aziz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu illazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Teknologi harus mampu meningkatkan keimanan kita. Dan yang kedua, jangan lupa dengan teknologi kita harus menjadi cerdas. Bagaimana kita mencerdaskan kehidupan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kembali kepada diri kita masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk ke dalam kota Madinah, terbentuklah yang disebut dengan civil society, masyarakat Madinah modernisasi di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ekonomi, pendidikan, bahkan militer, semua tujuannya pada yang satu, bagaimana menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Modernisasi sama sekarang berkembang dengan pesat. Banyak di antaranya tidak sesuai dengan kaidah Islam. Oleh karena itu, kita harus bisa menghadapi tantangan tersebut dengan berperspektif dengan baik, agar kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk dari modernisasi, sehingga kita bisa hidup dengan modernisasi sesuai kaidah Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah itu datangnya dari saya sendiri, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.